warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allati bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Bapak Ibu dan saudara semua, untuk hari ini kita mengkaji Kitabul Adab, salah satu kitab yang dikaji di dalam Islam Jamaah. Kenapa kita mengkaji kitab adab ini? Ini untuk koreksi untuk kita semua, baik yang mantan maupun yang masih dalam Islam Jamaah. Kita sama-sama sebagai umat Islam punya etika, bagaimana cara menyampaikan dakwah dengan adab yang benar, dengan adab yang baik, dan dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kita menyampaikan dakwah itu dengan cara yang benar. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita menyampaikan dakwah kepada orang-orang kafir Quraisy dengan bahasa yang santun, sabar, dan mengena. Kita buka Kitabul Adab halaman pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus rasulnya, yaitu Nabi Muhammad, sebagai rahmat untuk semua alam. Wa kafatan linnas syahidan mubasysyiran wa nadhiran. Dan Nabi Muhammad diutus itu sebagai syahid, sebagai saksi untuk manusia, juga sebagai pemberi kabar gembira tentang jannah, tentang surga, ganjaran bagi orang iman, dan juga memberikan kabar berupa peringatan siksa pada orang yang tidak mau iman. Wa da'iyan ilallah bi'idnih. Dan Nabi Muhammad SAW itu diutus sebagai da'i, orang yang mengajak, orang yang berdakwah, mengajak menuju jalan Allah, menuju Islam, bi'idnihi. Semua itu dengan izinnya Allah. Wa sirajan muniran. Dan Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu diutus sebagai penerang, sebagai lampu yang sangat menerangi. Artinya semua permasalahan kita hidup di dunia ini, apa yang kita butuhkan ini ada di jejaknya Rasulullah, yaitu ada dalam ajarannya berupa Al-Quran dan sunnah-sunnah yang beliau tuntunkan. Wanzalal kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an dan Allah tidak menjadikan Al-Qur'an iwaja, bengkok, menyimpang, itu tidak. Dalamnya ketika kita mempelajari Al-Qur'an itu tidak akan mungkin tersesat. Fihi syifa'un wa rahmah. Karena di dalam Al-Qur'an itu menjadi syifa, menjadi obat. Dalamnya Al-Qur'an menjadi obat ketika kita gundah, gulana, sedih. Itu sebenarnya jawabannya itu ada dalam Al-Quran. Wa rahmatan, dan menjadi rahmat. Al-Quran itu di dalamnya penuh dengan rahmat. Ketika kita membuka Al-Quran, kita baca, kita hayati, maka apa yang kita baca, kita hayati ini bisa menjadi rahmat untuk kita. Wa ja'ala ummatahu khaira ummatin ukhrijat linnas. Dan Allah menjadikan umatnya Nabi Muhammad itu khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia. Artinya umat yang terbaik, golongan yang terbaik, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW. Wa ja'ala ummatahu ummatan wasata. Dan Allah menjadikan umatnya Nabi Muhammad, umat Islam ini, sebagai umat yang tengah. Ini sama seperti surat Al-Baqarah itu ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah telah menjadikan kamu sekalian umat Islam sebagai umat yang tengah. Wa ja'ala ummatahu humul awwalina wa humul akhirin. Dan Allah juga menjadikan umatnya Nabi Muhammad itu termasuk kelompok orang-orang yang awal, dan humul akhirin, dan termasuk kelompok orang-orang yang akhir. Jadi
Kalau wajalla umat, Allah menjadikan umatnya Nabi Muhammad humul awwalun, itu umat yang terbaik di antara umat-umat al-awwalin, umat-umat terdahulu. Juga yang terbaik dari umat-umat yang terakhir. Umat terdahulu dibandingkan dengan umatnya Nabi Muhammad, ini masih bagusan umatnya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu diutus sebagai pelengkap syariat. Pelengkap syariat, sebagai penyempurna syariat. Wa syaraha lahu sadrahu wa wada'a anhu wisrahu. Allah juga telah membuka dada atau hati Nabi Muhammad dan menghilangkan darinya kesusahan. Kesusahan apa? Beban, dosa itu dihilangkan oleh Allah. Makanya Nabi Muhammad termasuk seorang Nabi, hamba Rasulullah yang dosa-dosanya memang sudah diangkat oleh Allah. Sebagai maksum. Maksum itu berarti orang yang terlepas dari dosa, terjaga dari dosa. Wa rafa'a lahu dzikrahu, dan Allah mengangkat namanya Muhammad, disebut-sebut. Itu lewat sholawat. Ketika anjuran ketika kita membaca atau mengucapkan nama Rasulullah SAW, maka dianjurkan, disunahkan untuk mengirimkan sholawat. Itu diangkat, namanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ja'alahu fatihan wa khatiman, dan Allah menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai pembuka, wa khatiman, pembuka dan penutup, pembuka hidayah, pembuka ilmu, dan penutup dari para nabi. Nabi Muhammad itu, Fatihan itu Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai pembuka dan penutup pintu pembuka pintu hidayah, pembuka pintu kebaikan, dan penutup para nabi. Kalau dalam riwayat itu memang ada Allah ja'ala, ulama mengatakan Allahumma ja'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fatihanil khair wal huda. Allah menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai pembuka dari kebaikan dan hidayah. Wa khatiman lil anbiya wal mursalin, dan Nabi Muhammad itu sebagai penutup para nabi dan para orang-orang yang diutus. Dan Nabi wa ja'ala wa ja'alahu fatihan wa khataman. Makanya Rasulullah SAW itu datang dengan membawa syariat yang telah sempurna, Islam yang telah sempurna. Islam telah sempurna, itu menyempurnakan syariat-syariat terdahulu dari utusan-utusan terdahulu. Wa annahu ata bi syari'atin nihaiyatin la tunsakh. Jadi Rasulullah itu datang dengan membawa syariat yang telah sempurna dan tidak akan mungkin diganti, tidak tergantikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Kita buka kitab lanjutannya. Awal kita bil adab. Pertama kali catatan tentang adab. Bab maja'a fi sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhlaqih. Bab ini menerangkan tentang sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akhlak-akhlak beliau. Wa qoulihi ta'ala fa bima rahmatin minallah linta lahum. Dan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 159, fa bima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Maka berkat rahmat dari Allah, maka engkau Muhammad berlaku lemah lembut kepada mereka para sahabat orang Islam. Sekiranya engkau bersikap keras,
dan berhati kasar, lau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik, niscaya mereka akan menjauh dari sekitarmu. Fa bi rahmatin minallah, itu kan kalau dalam sarahnya itu fa bima rahmatin minallah linta lahum, artinya fa bi rahmatin minallah laka wa li ashabika ayyuhan nabi minallahi alaika fakunta rafiqam bihim. Nah, maka berkat rahmat Allah bagimu dan sahabat-sahabat wahai Nabi Muhammad, Allah telah memberi karunia kepadamu, maka jadilah engkau lemah lembut kepada mereka kaum muslimin. Karena walau kunta sayyi'ul khalqi qasiyal qalbi, kalau engkau itu bersikap keras, berhati kasar, langsaraf ashab min haulik, tentu mereka akan bubar pergi dari sekitarmu. Itu maksudnya seperti itu. Nah, ini sebenarnya ada sebab nuzulnya ayat ini. Jadi ayat 159 dari surat Al-Imran itu asbabun nuzulnya itu berkaitan dengan perang Uhud itu. Perang Uhud di mana kaum muslimin saat itu mengalami kekalahan perang Uhud, ya kan? Karena meninggalkan posisi mereka dan melanggar perintah Rasulullah SAW. Ayat ini diturunkan untuk menghibur Rasulullah yang saat itu sedang bersedih, sedang berkecil hati, ya kan, sedang kecewa. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengingatkan kepada Nabi Muhammad untuk tetap lemah lembut kepada umatnya. Kalau dalam ayat selanjutnya supaya bermusyawarah, ini tidak boleh kalau bersikap kasar, mereka nanti akan akan pergi. Maka ayat ini oleh Allah sebagai sebagai menghibur kepada Rasulullah yang saat itu sedang kalah, sedang bersedih, tetap harus bersikap lemah lembut kepada para pengikutnya, yaitu para orang-orang Islam yang kalah perang. Kan saat itu sedih, kalah karena memang kesalahan mereka. Kalau orang-orang biasa ketika ada bawahannya itu melakukan kesalahan melakukan kesalahan bukan karena tidak disengaja, tapi disengaja, itu pasti pemimpinnya ini akan marah besar. Nah, ini juga Rasulullah, ini kan dilihat dari sifat dan akhlak Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah memerintahkan para pemanah, kemudian orang yang jaga-jaga di Bukit Uhud agar tidak turun, tidak terpengaruh dengan jarahan, tetap di tempat, ternyata mereka mengabaikan perintah Rasulullah. Akhirnya sampai terjadi kekalahan. Nah, ini kalau orang mempunyai sifat manusia, dasar sifat manusia pasti akan marah. Tapi Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak marah dan berlaku lembut kepada orang-orang iman. Nah, ini berarti akhlak Rasulullah yang kita ambil di sini. Nabi itu mempunyai sifat lemah lembut, memaaf, tidak kasar, itu semua karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qouli ta'ala wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, itu surat Asy-Syu'ara ayat 215. Dan rendahkanlah wakhfid janahaka, rendahkanlah sayapmu, pundakmu. Apa maksudnya pundak itu? Allah merendahkan, bukan merendahkan diri, rendahkan hati, rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang iman, agar tetap rendah hati. Nah, sebenarnya ayat ini ayat 215, ayat 214 itu sebenarnya ada asbab nuzulnya. Kalau dalam ayat sebelumnya dari surat Asy-Syu'ara ayat 214, Allah itu berfirman, wa anfir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Nah, ini berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk memulai dakwah itu
peringatannya itu kepada kerabat yang terdekat dulu. Dakwahnya itu kepada orang yang terdekat. Nah, teman-teman sekalian, yang terkadang kita ini lebih bisa dakwah kepada orang luar daripada kepada keluarga sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ayat sebelumnya, itu memerintahkan kepada Nabi Muhammad memprioritaskan dakwah itu kepada keluarga yang terdekat, terdekat dahulu. Dakwah Islam itu menunjukkan prioritas dakwah harus dimulai dari keluarga terdekat, baru kemudian diikuti dengan sikap yang baik pada orang-orang lain. Itu asbab nuzulnya. Baru waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Baru setelah dari keluarga, bersikap lemah lembut kepada keluarga sebagai prioritas dalam dakwah, kemudian baru bersikap lembut kepada orang lain. Wa qoulihi azza wa jalla wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan ayat surat Al-Qalam, tajungnya engkau Muhammad itu di atas akhlak yang agung, akhlak yang tinggi, akhlak yang tinggi. Jadi akhlaknya Rasulullah itu ada di dalam Al-Quran. Semua akhlak dari Rasulullah, Allah memuji akhlak dari Rasulullah, itu dipuji karena akhlaknya yang agung dan sempurna, yang diwujudkan dalam sifat-sifat mulia seperti pemalu. Rasulullah itu pemalu Rasulullah itu, tapi pemberani. Beliau pemalu tapi pemberani, juga pemaaf, bersabar, pemurah. Ketika disakiti dia tidak membalas menyakiti, itu Rasulullah. Makanya ketika ada sahabat yang bertanya kepada Aisyah tentang akhlak Rasulullah, Aisyah itu mengatakan bahwa akhlak Rasulullah itu ada di dalam Al-Quran. Artinya apa? Artinya apapun perintah di dalam Al-Quran, Rasulullah ini menetapi. Apapun larangan di dalam Al-Quran, Rasulullah menjauhi. Ini maksud dari sifat Rasulullah. Sifat Rasulullah yang ada dalam Al-Quran. Semua dikerjakan oleh Rasulullah. Hal-hal baik itu dikerjakan oleh Rasulullah. Peraturannya, aturannya apa, syaratnya apa, dikerjakan oleh Rasulullah. Kemudian larangannya apa, dijauh oleh Rasulullah. Hadisna Muhammad bin Sinan, hadisna Fulaih, hadisna Hilal an Atha bin Yasarin, qala laqitu Abdullah bin Amr ibn al-As. Kata Atha bin Yasar, saya pernah bertemu Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini adalah salah satu anaknya Amr bin As. Dia itu memang seorang paganisme. Apa paganisme itu? Orang yang menyembah banyak dewa, berhala. Itu sama seperti ayahnya itu. Sebelum kemudian masuk dalam Islam pada tahun 8 Hijriah, itu Abdullah bin As ini anak yang cerdas. Dia tidak setuju dengan sesembahan dari kampungnya itu, dari kelompok Quraisy, tidak setuju. Makanya dia mempelajari agama tidak hanya dari orang Quraisy saja, tapi dari agama-agama Yahudi Nasrani, Taurat, Injil. Dia mempelajari karena dia memang dari awal, dari kecil itu terlihat cerdas, dipelajari. Kemudian ketika terjadi Madinah itu dikepung perang Ahzab, perang Ahzab. Kemudian orang Quraisy tidak bisa menguasai Madinah, ya kan? Akhirnya pada tahun 8 Hijriah, beliau bersama bapaknya dan panglima perang Khalid bin Walid menyatakan masuk ke dalam Islam. Ini Abdullah bin Amr memang masa mudanya dikenal cerdas. Dia memang kalau sekarang itu mempelajari perbandingan agama. Maka ketika Atha bin Yasarin itu ketemu dengan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, qultu akhbirni an sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Taurah. Maka ketika Atha bin Yasar ketemu Abdullah bin Amr yang terkenal cerdas, dia mempelajari perbandingan agama.
Yang ditanyakan pertama kali apa ini? Apa yang kamu pelajari dari Taurat? Ada apa tidak sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Taurat? Ini tanyakan. Kalau berkata Abdullah, ajal, wallahi innahu la mausufun fit Taurah, tidak disifatihi fil Quran. Kemudian ketika Atta bin Yasar berkata, coba beritahu aku sifat Rasulullah yang termaktub di dalam At-Taurah. Abdullah bin Amr mengatakan, ya demi Allah sesungguhnya beliau Rasulullah itu memang disebut di dalam Taurat dengan sebagian sifat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya kami telah mengutusmu sebagai saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Itu dalam surat Al-Ahzab ayat 45. Itu yang ada di dalam Al-Quran. Wa hirzan lil ummiyin, wa hirzan, dan Nabi itu dikisahkan, diceritakan di dalam kitab Taurat juga itu sebagai hirzan lil ummiyin, penjaga dari orang-orang ummiyin. Orang-orang ummiyin itu orang-orang yang orang Arab yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, memang tidak bisa. Dan Rasulullah itu memang termasuk bangsa ummiyin. Makanya ketika Rasulullah bisa menyampaikan dakwah, orang-orang yang cerdas itu berpikir pembawa kebenaran kok bangsa ummiyin, tapi yang dikatakan itu benar. Bangsa ummiyin kan tidak menulis dan tidak membaca, mereka hanya mengandalkan hafalannya mereka terima, hafalan saja, hafalan. Ini akhirnya orang-orang yang semula tidak percaya dengan Nabi Muhammad, dengan dakwanya Nabi Muhammad, percaya karena Nabi Muhammad itu bangsa ummiyin yang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tapi bisa menyampaikan dan benar. Itu makanya dibahas di dalam kitab Taurat. Nabi Muhammad itu yang jadi utusan terakhir itu orang dari bangsa ummiyin. Anta abdi wa rasuli samaituka, itu adalah hambaku, utusanku, dan aku menamaimu dengan keras. Ghalidhin itu kan berarti keras. Wala sahabin fil aswaq, dan bukan orang yang suka berteriak-teriak mencari masalah di pasar. Kita katakan pasar itu memang tempatnya syaitan, tapi Rasulullah masih bisa menjaga sifatnya, karena sifatnya memang oleh Allah diberikan dengan rahmatnya Allah. Rasulullah memang diberikan sifat yang lembut, sehingga Rasulullah itu di pasar itu tidak pernah berteriak-teriak. Coba kita lihat di sekarang ini, keadaan sekarang ini. Jangankan di pasar, pasar memang tempatnya kerumunan dan itu penuh dengan setan, sehingga orang itu kalau tidak berteriak itu tidak didengar untuk menjajakan dagangannya. Tapi Rasulullah, sifat dari Rasulullah, beliau bukanlah orang yang suka teriak-teriak di pasar. Wala yadfa'u bisayyi'atis sayyi'ah. Rasulullah itu juga bukan orang yang membalas kejelekan dengan kejelekan. Artinya ketika ada orang yang berbuat jelek kepada beliau, berbuat kejahatan kepada beliau, Rasulullah ini tidak membalas dengan kejahatan. Tapi apa yang dibalas Rasulullah? Walakin ya'fu wa yaghfir wa la yaqbidahu Allahu hatta yuqimu bihi millah. Al-auja. Al-auja. Tapi Rasulullah itu mempunyai sifat yang memaafkan. Ketika disakiti oleh orang lain, jahatin, Rasulullah memaafkan, mengampuni, dan Allah tidak akan mewafatkan beliau. Wala yaqbidahullahu hatta yuqima bihil milatul auja. Dan Allah tidak akan mewafatkan beliau sampai beliau menegakkan agama yang lurus, bi ayyakulu la ilaha illallah, sampai orang-orang nanti akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini yang termaktub di dalam kitab Taurat. Kitab Taurat yang ditanyakan oleh siapa tadi? Atta bin Yasarin. Wa yaftahu biha,
wa yaftahu biha artinya sampai apa itu kalimat la ilaha illallah bergema, dan kemenangan itu ada pada Rasulullah sampai orang itu masuk Islam semua. Ayunan umyan wa adzanan summan wa quluban gulfan. Dengan kalimat la ilaha illallah wa yaftahu biha ayunan umyan wa adzanan summan wa quluban gulfan, dengan kalimat mata-mata yang buta, artinya orang yang tidak mempunyai ilmu akhirnya bisa memiliki ilmu. Allah juga akan membuka telinga-telinga yang tuli, telinga-telinga yang tuli dengan kalimat la ilaha illallah, dengan dakwah, dengan dakwah ini menyebarkan kalimat la ilaha illallah. Allah juga akan membuka telinga-telinga yang tuli menjadi mendengar, dan Allah juga akan membuka hati-hati yang terkunci. Awalnya itu memang membenci dakwah, ya kan? Diajak untuk kalau kita dakwahnya itu dengan dakwah yang sama seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, awalnya itu membenci, akhirnya menjadi cinta, akhirnya menjadi suka, dan bisa menetapi sunnah. Itulah makanya kita di sini teman-teman semua, ini saya khusus untuk teman-teman yang sudah mantan Islam Jamaah. Kita sudah terpuruk di dalam Islam Jamaah dan menganggap diri kita ini pol, ya kan? Diri kita ini pol, jadi menganggap orang lain itu di bawah kita. Maka sifat-sifat buruk ini, sifat-sifat merasa pol sendiri ini jangan sampai terus dijangkit di dalam, terus ada di dalam hati kita. Mulailah berubah dari awalnya kita menjadi orang yang keras dalam berdakwah, karena memang dalam Islam Jamaah itu kita dulu memang diajarkan meyakini bahwa yang benar ya kita ini, yang benar hanya kita ini, orang di luar kita ini kafir, sehingga menganggap orang luar itu adalah orang yang rendah, orang yang tidak ada kedudukan sama sekali. Nah, kita di dalam jamaah yang kita sudah keluar dari jamaah ini, jangan membiasakan merasa pol sendiri. Idfa' billati hiya ahsan. Kita mulai membalas sifat-sifat dari orang Islam Jamaah yang masih berbuat seperti itu. Kita berikan uzur kepada mereka, beri uzur kepada mereka karena ketidaktahuan mereka, dan kita sudah tahu. Kalau kita sudah tahu, jangan mengikuti jejak mereka. Tulisan, setiap apa yang kita tulis, setiap apa yang kita ucapkan, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita harus hati-hati. Kalau ada komentar-komentar yang buruk, sudah cukup. Jangan dibalas dengan keburukan. Kita mengikuti dakwahnya Rasulullah SAW ini. Meskipun dibenci, Rasulullah tidak membalas membenci. Dijahati, Rasulullah tidak membalas dengan kejahat, bahkan ya'fu, memberikan maaf dan ampunan. Insyaallah demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya dalam menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.